Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sawalisa Kusmaningrum dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Askia. Baiklah, bersama video ini saya akan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan mengapa keterampilan berbicara bersifat produktif. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu berbicara dan produktif. Menurut tarikan, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucap bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kemampuan produktif merupakan proses seseorang dalam membuat atau merancang bahasa. Berbahasa merupakan kemampuan alamiah manusia yang terdapat pada bagian otak. Kemampuan produktif menuntut penutur menghasilkan tuturan dalam komunikasi. Keterampilan berbahasa mempunyai 4 elemen, yaitu yang pertama, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Setiap elemen saling berkaitan erat, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara umum, keterampilan berbahasa dibagi menjadi 2 macam, yakni keterampilan produktif dan keterampilan reseptif. Menulis dan berbicara merupakan keterampilan produktif, sedangkan membaca dan mendengar merupakan keterampilan reseptif. Disebut produktif karena keterampilan tersebut digunakan untuk memproduksi bahasa demi penyampaian makna. Sedangkan disebut reseptif karena keterampilan tersebut digunakan untuk menangkap dan mencerna makna guna pemahaman terhadap penyampaian dalam bentuk bahasa, baik verbal maupun non-verbal. Pertanyaan yang kedua yaitu, kenapa berbicara disebut sebagai seni dan ilmu? Berbicara sebagai seni, penerapannya diletakkan sebagai alat komunikasi dalam masyarakat, sedangkan berbicara sebagai ilmu menekankan mekanisme bicara dan mendengar. Latihan dasar bagi ajaran dan suara, bunyi-bunyi bahasa, bunyi-bunyi dalam rangkaian ujaran, vowel-vowel, diftong-diftong, konsonan, dan patologi ujaran. Kalau kita memandang berbicara sebagai seni, maka penerapan terletak pada penerapannya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat. Nah, apa saja butir-butir berbicara seni? Yang pertama yaitu berbicara di muka umum. Yang kedua, semantik pemahaman makna kata. Yang ketiga, diskusi kelompok. Yang keempat, argumentasi. Yang kelima, debat. Yang keenam, prosedur parlementer. Yang ketujuh, penafsiran lisan. Yang kedelapan, seni drama. Dan yang kesembilan, berbicara melalui udara. Dan memandang berbicara sebagai ilmu, maka hal-hal yang perlu ditelaah adalah yang pertama, yaitu mekanisme bicara dan mendengar. Yang kedua, latihan dasar bagi ajaran dan suara. Yang ketiga, bunyi-bunyi bahasa. Yang keempat, bunyi-bunyi dalam rangkaian ujaran. Yang kelima, vowel-vowel. Yang keenam, diftong-diftong. Yang ketujuh, konsonan. Dan yang kedelapan, patologi ujaran. Keterampilan berbicara atau yang disebut sebagai retorika merupakan seni berbicara yang bisa dimiliki seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan lisan secara efektif sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain. Keterampilan berbicara bisa dianggap sebagai seni karena berbicara dengan baik terkadang melibatkan unsur-unsur yang mirip seperti yang terdapat pada seni, seperti bagaimana kita menggunakan nada suara, gerakan tubuh, dan intonasi yang tepat untuk menghantarkan pesan yang lebih efektif dan menarik perhatian pendengar. Seperti juga dalam seni, cara berbicara seseorang bisa pribadi kepada dirinya sendiri dan tergantung pada pengalaman, bakat, dan kepribadian seseorang. Pertanyaan yang ketiga yaitu tips dan trik bagaimana menjadi pembicara yang berhasil, khususnya membawakan sebuah presentasi. Nah, tips ini yaitu yang pertama,
Mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan yang baik membantu setengah dari kesuksesanmu. Persiapannya sendiri meliputi latihan berbicara, membuat materi yang terstruktur, hingga memikirkan audiens yang akan menyimak presentasi. Nah, sejatinya yang paling penting adalah untuk mengetahui siapa audiensmu dan bagaimana karakteristik mereka. Sebab dengan mengenal audiens yang akan dihadapi, kita akan bisa merancang presentasi yang mampu menggait minat mereka. Yang kedua yaitu berikan pembuka yang apik. Presentasi dengan pembukaan yang buruk akan membuat audiens tidak tertarik untuk mendengarkan lanjutan dari materi. Maka dari itu, presentasi yang baik harus diawali dengan pembuka yang apik. Sebagai contoh, kita bisa tarik perhatian audiens dengan mengucapkan salam dan meminta mereka membalasnya dengan semangat. Yang ketiga yaitu perhatikan komunikasi nonverbal. Saat melakukan presentasi, panggung dan layar di depan adalah milikmu seluruhnya. Nah, presentasi yang baik bisa dinilai saat penyaji berhasil menguasai panggungnya. Yang keempat yaitu perhatikan desain slide materi. Tips berikutnya jika ingin memberikan presentasi yang baik adalah dengan membuat desain slide yang menarik. Mengapa demikian? Sebab melansir Ethos, desain slide yang baik bisa membuat audiens lebih memperhatikan dan mengerti apa yang coba kita sampaikan. Selain itu, jika tampilan slide menarik, sedikit kesalahan pada penjelasan presentasi bisa luput dari perhatian audiens. Nah, kira-kira seperti apa bentuk desain slide yang bisa menarik minat audiens? Sederhana saja, hindari warna-warna yang terlalu terang, hindari penjelasan di slide yang berlebihan, serta beri warna yang kontras antara warna background dan tulisan. Yang kelima yaitu tetap percaya diri. Dalam presentasi, ingat bahwa yang kita lakukan adalah untuk menyampaikan pesan, bukan hanya membacakan atau berusaha mengingat apa yang akan disampaikan. Tanpa perasaan yang ceria atau rasa percaya diri yang baik, presentasi akan terlihat datar dan tidak menarik di mata audiens. Ingat juga, untuk membuat materi yang dibawakan itu menyenangkan, jika secara tidak langsung menyampaikan bahwa materi tidak menarik, audiens akan merasakan hal serupa. Maka dari itu, jangan lupa untuk tetap percaya diri dan cintai materi yang akan kita sampaikan. Dengan begitu, audiens akan merasakan perasaan yang sama sehingga kita bisa menyampaikan presentasi yang baik. Yang keenam yaitu mencari mentor untuk latihan. Jika semua cara sudah dilakukan dan masih kurang percaya diri, tidak ada salahnya mencari seseorang untuk melatih kita. Berarti bersama seorang mentor dengan public speaking andal bisa membantu untuk membawakan presentasi yang baik. Di luar itu, jika merasa lebih nyaman untuk berlatih sendiri, pilihannya adalah menonton video khusus latihan presentasi di YouTube. Yang ketujuh yaitu evaluasi dan terus berlatih. Hal lain yang perlu disiapkan agar bisa membawakan presentasi dengan baik adalah untuk terus melakukan evaluasi dan berlatih tanpa henti. Kita bisa minta feedback dari audiens atau orang terdekat yang ikut menyimak. Dengan begitu, kita akan mengetahui kekurangan dan menyiapkan diri untuk memperbaikinya. Jangan lupa juga bahwa kita bisa karena terbiasa, jadi seringlah untuk berlatih dan jangan segan untuk meminta bantuan orang-orang terdekat. Yang kedelapan yaitu menggunakan jeda secara efektif. Tips selanjutnya untuk memberikan presentasi yang baik dan efektif adalah menggunakan jeda. Kita harus ingat bahwa audiens mungkin saja belum pernah mendengar hal yang kita sampaikan. Sehingga berikan audiens waktu untuk membaca, mendengarkan, dan memahami materi presentasi yang kita sampaikan. Berikan jeda saat sedang, sebelum, atau setelah mengucapkan suatu hal yang ingin kita tekankan. Memberi jeda antara dua bagian isi presentasi juga mengindikasikan audiens bahwa ada satu hal baru yang akan disampaikan.
Tidak hanya itu, jeda sebentar juga membantumu untuk mengingat poin selanjutnya yang akan kamu sampaikan. Yang kesembilan yaitu tarik napas dan buat dirimu rileks. Merasa gugup ketika akan memberi presentasi adalah hal wajar, namun jangan biarkan hal tersebut memengaruhi jika ingin menyampaikan presentasi yang baik dan efektif. Terima rasa gugup tersebut dan ubah jadi rasa antusias. Dengan begitu, kita akan memiliki mindset yang positif saat akan menyampaikan presentasi. Tidak hanya itu, cobalah untuk menarik napas panjang beberapa kali supaya kita rileks dan mengurangi rasa gugup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.